Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wafaqqa ibadahul mu'minina li ada'il a'mali shalihat wa syaraha sudur awliya'il muttaqina bil imani wa ma jaa'a bi rasuluhu minal hikmati wal ayat wa kashafan qulubi ahbabi hababal jahalat wad dalalat wa yashara lahu minal baqiyati shalihat ma yatabawuna bi manajil jannat fadlan minhu wa ni'matan wa rabbuka yahluku man yasha' wa yakhtar minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat wa ashkuru ala ma asdahu minal in'ami wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha a'la darajat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwa wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat wa ala ali wa ashabi dhul imamil aliyat. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun wal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwahu washkuruhu marabihu man syakarah washkaru asmatakum bidzikrih wasa'idu man dakarah. Wa qaluhu ta'ala fi kitabil mubin innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul maulanal azim wa rasulih. Alhamdulillah, pertama-tama kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat bi taatillah bi taati Rasul. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatangkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian. Dan yang paling utama, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa duriya-duriya dan kerabat-kerabat kita yang dekat dengan kita, yang berhubungan dan pertalian dengan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga mereka dan selalu memberikan rahmat kepada mereka, dan diberikan rezeki yang luas, diberikan maghfirahnya, rahmatnya, taufik hidayahnya, inayahnya, bahkan sampai inabahnya, yaitu pintu-pintu taubatnya langsung dibuka terus menerus oleh Allah Ta'ala.
agar kita semuanya diberikan kebahagiaan agama, dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kita yang mana kita diwajibkan semuanya untuk selalu mengagungkan baginda Nabi SAW dan memujinya, hukumnya wajib. Bersalawat itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Dan tidak sempurna iman seseorang itu sebelum mengagungkan dan memuji baginda Nabi Syafiq Musaffa Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua, kehadiran kita yang mana semua yang dari jauh ini insya Allah dikabulkan niat-niatnya, hajatnya, dan berbekal semua barakah dan mendapatkan syafaat bagi baginda Nabi SAW kelak mereka kumpul di surga bersamanya. Dan mudah-mudahan hajat-hajatnya semuanya dan beban-beban yang berat dalam kehidupan dunia ini Allah Ta'ala mencabutnya, menjadikan fadilah dan wadifah yang besar bagi setiap orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW. Niscaya dihilangkan kesusahannya dan beban-bebannya, baik urusan yang di dalam maupun yang di luar, yaitu diberikan sa'adatil kubra, kebahagiaan yang besar di sisi Allah SWT. Amin. Dan diakhirkan husnul khotimah. Salawat serta salam dan pujian-pujian bagi baginda Nabi Syafiq Musaffa Nabil Akram al-Akramin, Nabil Awalin wal Akhirin Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat utma, syafaat yang agung, syafaat yang besar, yaitu apabila kita memuji para nabinya, ya Nabi kita Muhammad SAW dan ahli keluarga dan sahabatnya semua. Insya Allah kana ma'i fil jannah, insya Allah kumpul masuk surga bersama beliau. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita membuka surat Maryam, surat 19, juz 16, ayat ke-88. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim, wa qalu takhadar rahmanu walada. Sadaqallahul malanal azim. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Yang mana orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak, bahkan yang dimaksudkan anak itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam tidak mempunyai anak, tidak punya bapak. Bagaimana sesuatu yang mustahil, tidak pernah nikah, tidak pernah kawin, punya anak? Sulasa nisa ahlil jannah. Di Quran disebutkan manusia, wanita yang betul-betul utama nanti di surga itu ada 3. Yang pertama adalah Siti Maryam, yang kedua Siti Asyah, istri Raja Fir'aun, yang ketiga adalah Sayyidatina Khadijatul Kubra. 3 manusia. Imam Nisa'ul Jannah, kemudian ditambahkan lagi oleh baginda Nabi SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Aisyah. Sayyidah Fatimah Aisyah, Sayyidah Fatimah itu putri Nabi Muhammad SAW yang dipanggil Sayyidah Batul. Sampai panggilan Sayyidah Batul artinya Sayyidah Fatimah itu tidak pernah haid datang bulan.
disebut Batuli. Maka kalau dikatakan oleh mereka bahwa Tuhan tidak mempunyai anak, sangkaan mereka itu adalah salah. Karena kesucian daripada Sayyidatina itu Siti Maryam, seorang wanita soleha yang bukan nabi, sekali lagi bukan rasul, bukan nabi, tetapi dititipkan nabi di dalam perut beliau, yaitu keluar Nabi Isa AS. Kalau biasanya yang sudah terjadi dari keturunan Nabi keluar yang namanya anaknya juga Nabi. Tetapi ini Sayyidah Maryam, Siti Maryam ini bukan Rasul, bukan Nabi, hanya wanita salehah. Dapat karunia dari Allah Ta'ala, itu mendapatkan satu kehormatan keagungan yang besar, melahirkan Nabi Isa AS. Jadi kalimat kata-kata Isa Ruhul Kudus, Isa Al-Masih, ini ada sebutan. Ruhul Kudus ini bukan dimaksudkan Tuhan. Ruhul Kudus adalah Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril itu sebutannya Ruhul Kudus, roh yang suci. Al-Masih yang dimaksudkan adalah kesuciannya. Jadi bukan Tuhan yang dimaksudkan Al-Masih, atau disebut dia Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ditiupkan roh itu dari Ruhul Kudus, artinya Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk meniup rohnya itu jadi janin, jadi anak tadi, jadi putra daripada Siti Maryam. Jadi sangkaan orang kafir bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, dan istrinya Tuhan Siti Maryam. Nama di situ disebut Bunda Maria. Bunda Maria yang dimaksudkan adalah Siti Maryam. Maka jelas mereka itu tidak akan dapat pertolongan dari Allah Ta'ala, dan tidak bisa masuk dalam surga. Inna dina indallahil Islam. Jadi sesungguhnya agama Allah ini adalah Islam. Jadi apapun hujah mereka dan alasan mereka untuk masuk surga dengan amal-amal solehnya, sedekahnya, kebaikannya, akhlaknya, selama tidak mengakui Islam itu agamanya, semua perbuatan baiknya ditolak. Maka ada seseorang yang mengatakan bahwa rahmat itu diturunkan untuk semua alam semesta. Ini orang kafir mengatakan kita semua dapat rahmat. Didengar oleh iblis, kalau begitu kami pun dapat rahmat. Rahmat itu artinya pertolongan. Jadi apapun yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan orang Islam bersedekah, aku pun bersedekah. Aku menolong orang, aku pun juga menolong orang.
puasa bulan Ramadan, aku pun berpuasa lebih dari Ramadan. Aku puasa nasi putih, makan nasi putih. Kalau mereka sholat, aku pun juga sembahyang. Maka aku masih bisa mengharapkan rahmat dari Tuhan. Nih kata si orang kafir. Bahkan aku juga pernah memberikan buka puasa bagi orang Islam. Aku pun berkorban kambing kepada orang Islam. Aku pun keluarkan zakat fitrah sama orang Islam. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang Islam. Iblis pun berbagi rasa. Kalau begitu aku pun dapat bagian rahmat itu. Ya Rab, kata iblis, kalau demikian bahwa aku telah terkutuk, tetapi aku masih dapat satu bagian rahmat, yaitu pengampunanmu karena perbuatan baikku. Tuh, iblis masih mau rahmat Allah. Maka selanjutnya itu, apakah kamu agama Islam? Kami ingkar pada agama Islam. Apakah kamu mengikuti perintah Rasulullah SAW? Sholat 5 waktu, kami tidak sholat. Apakah kamu berpuasa seperti puasanya Nabi Muhammad, yaitu Ramadan? Kami tidak puasa Ramadan. Apakah kamu menunaikan haji saat kamu itu mampu atau berzakat? Kami tetap membelanjakan harta kami. Kami tidak tahu apakah itu namanya zakat. Yang kami tahu, kami hanya memberikan hadiah. Pernyataan yang demikian itu sehingga Allah menurunkan rahmatku itu turun adalah bagi orang-orang yang mengikuti mentaati Allah dan Rasulnya. Selain mengikuti Allah dan Rasulnya, ditolak. Makanya kalau kita melihat kadang-kadang orang yang agama lain itu kelihatannya lebih baik, sama tetangga lebih baik, ya, sama sesamanya lebih baik. Kadang-kadang kita kasihan, kenapa dia masuk neraka? Hanya satu kelemahan, kekurangan, tidak mengakui bahwa Muhammad Rasulullah SAW. Maka jelas dalam ayat yang 89, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh, kalau sudah kalimat fi'il dalam kata kami laqad itu sudah di dalam, persoalannya sudah masuk. Kalau qad itu baru sungguh, tapi kalau bicara dalam Al-Quran laqad itu sudah masuk, verbal masuk. Jadi ini sungguh-sungguh, jadi bukan sungguh lagi. Nah, sungguh pernyataan Allah Ta'ala sudah mengatakan laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang mungkar. Ini perbuatan baik. Nah, mungkar mengatakan satu kalimat yang salah terhadap tentang keterangan daripada kitabullah Al-Quran, dia sudah ingkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhiru jibalu hada. Hampir saja langit itu pecah dan bumi pun terbelah
dan gunung-gunung runtuh ketika mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, mengatakan Siti Maryam adalah ibu dari istri Tuhan yang ada di dalam surga. Ini menggoncangkan daripada bumi, bisa membuat langit pecah karena ucapan-ucapan itu. Saking terkejutnya semua makhluk mendengar ucapan orang kafir ini mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Saking marahnya yang namanya makhluk Allah Ta'ala yang berupa bumi ini. Dalam surat yang lain disebutkan yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedangkan Allah Ta'ala perintahkan semua yang ada di muka bumi ini, langit dan bumi ini bertasbih. Bagaimana satu makhluk yang mengaku dirinya Tuhan, bagaimana satu makhluk itu mengaku dirinya itu raja, yaitu kuasa, mengaku Tuhan, seperti Raja Firaun. Ini sudah perbuatan yang melampaui batas, keingkarannya tadi. Maka kalau sudah demikian pengakuan-pengakuan itu yang menyimpang yang keluar, ya, jangankan mengaku Allah, dia mengaku Nabi Rasul SAW. Dia mengatakan saya itu Nabi, mengaku Nabi, mengaku Rasul, atau dia menghina Rasul, atau dia melecehkan Rasul, wajib dibunuh. Itu wajib, bukan sunnah. Itu termasuk penghinaan dan pelecehan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dituliskan di dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Rasul, pangkatnya ini dia memiliki akhlak budi pekerti yang paling tinggi dan agung. Tidak ada satupun yang memadai dan menyamai. Sayyidul Basar lakal basar, dia manusia tapi bukan manusia. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau seseorang tadi tidak mengagungkan Rasul SAW dan tidak dikatakan dia cinta kepada Rasul SAW, dia tidak suka dengan salawat, dia tidak mau hadir dalam salat, dusta pengakuannya itu. Nah, saya cinta Rasulullah, yang penting saya selawat baca 10.000 kali. Silahkan. Dia termasuk bukan golongan ahlu sunnah wal jamaah. Dan belum sampai mampu kedudukannya dia itu untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit para hadirin saya keluar dari konteksnya ayat ini supaya paham masalah selawat. Ada orang yang setiap hari dia nggak pernah majelis, daripada majelis hadrah, majelis maulid, dia baca sendiri sallallahu alaihi wasallam 100.000 satu hari. Kemudian yang dia tidak pernah awal, tidak pernah mengamalkan, hanya duduk di majelis sambil tidur, hanya mahal qiyam pun lengah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Mati kedua orang ini. Yang satu dalam amalannya, yang satu dia bersama-sama dengan rombongannya. Satu saat di mana meninggal,
Rasulullah dibangkitkan pada hari kiamat. Tanya sama Jibril, Jibril, gimana umatku? Bukan mana anakku, mana istriku, tidak. Jadi nanti kelak itu pertama kali yang dibangkitkan dari mahsyar ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ditanya pertama adalah umat. Umat yang mana, bagaimana ya Rasulullah yang kau datangi, yang kau cari? Umatku yang memuji padaku, yang bersalawat kepadaku, yang bersama-sama, yang mengundang aku. Terus Jibril bertanya lagi, ya Rasulullah, ada satu kaummu yang baca sallallahu ala Muhammad, Muhammad sendirian 100.000. Kalau itu dia menginginkan aku datang, tapi aku tidak melihat. Yang satu ingin aku datangi, yang satu dia mencari aku. Biarkan mereka nanti mencari aku di mahsyar. Sedangkan orang yang menyebut ya Nabi salam alaika, aku telah datang di hadapannya dan aku mengajak mereka di yaumil mahsyar yang paling utama. Paham sudah? Tinggi mana kedudukannya? Mengundang atau mencari? Milih yang mana? Yang datang atau mencari? Sama. Orang yang bodoh ini sholat udah tahu jamaah 27 derajat, tapi dia masih mencari sembahyang sendiri. Orang pinter atau bodoh? Kalau gaji 100.000 rupiah, dia harus cari 27.000. 1.000 sama 27.000, milih yang 27.000 gaji atau 1.000? Jujur jawab. Normal, berakal, sehat 27.000. Tapi kenapa kita manusia yang tahu nilai yang 27.000 tadi hilang akalnya, bahkan dia menunda, bahkan dia mengambil yang satu pahala? Bukankah itu sehat atau sakit? Mudah-mudahan kita semuanya pulang dari sini sholatnya jamaah, ya. Jangan sholat kalau sholat sendiri nanti matinya. Nah, ini salah satu keutamaan orang yang baca maulid Nabi Muhammad SAW. Maka saya teruskan, andara lirahmani walada, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Terus mereka beranggapan bahwa orang kafir itu tetap mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan, anak gembala kambing, adalah domba gembala untuk membawa dosa. Ya, mudah-mudahan itu paham ya. Kita karena keturunan Islam, yang kasihan kalau keturunan sudah keturunan Nasoro, karena bapaknya Nasoro, ibunya Nasoro, dia ikut agamanya. Nah, kalau kita yang sudah Islam ini harus memperdalami agamanya. Dan jangan toleransi. Nah, ini ada kadang-kadang Islam adalah toleransi pada agama. Jadi kalau Natal ikut, ya kan? Kalau hari Paskah ikut, peresmian gereja ikut gunting. Ini namanya toleransi. Islam tidak toleransi, tapi sifat Islam menghormati. Sekali lagi, menghormati, hormat menghormati, itu Islam. Paham sudah? Ya, mudah-mudahan. Kalau ada yang mengatakan Islam itu toleransi pada agama lain,
sedangkan Quran bisa memberikan peringatan pada kaum yang membangkang. Jadi meremehkan Al-Quran, meremehkan ayat Allah, kemudian dia tidak mau melaksanakan dengan nasihat itu, memang Allah sudah tutup. Kalau hati sudah ditutup sama Allah susah. Dia mendengar tapi tuli, dia memahami tapi bodoh, dia melihat tapi buta, maka tidak masuk dalam ukuran itu. Maka itulah yang paling bahaya, disebut wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan sungguh Allah bersumpah tidak sekali-kali menunjuki orang yang fasik. Jadi itu bukan orang kafir, orang Islam, tapi sudah ditutup mata hatinya, tidak ada petunjuk lagi. Terakhir, wa kam ahlana qablahum min qarnin hal tuhisu minhum min akhadhi aw tasma' lahum rijza. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka atau engkau mendengar bisikan mereka? Jadi sudah ada contoh-contoh Nabi Adam, dan banyak kisah-kisah di Al-Quran itu riwayat, dan yang paling banyak itu riwayat mengisahkan Nabi Musa alaihissalam. Di Al-Quran itu paling banyak riwayat itu mengisahkan Nabi Musa alaihissalam, karena peristiwanya sangat banyak, kejadian yang banyak yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan semua umatnya, sampai dia melanggar menyembah apa yang namanya sapi. Samiri. Jadi sapi Samiri itu bukan sapi, namanya Samiri. Samiri itu yang punya, yang bikin sapi, namanya sapi Samiri. Jadi pertama yang murtad ini Samiri. Itu dikumpulkan semua, emas-emas dikumpulkan, perak semua dikumpulkan, kemudian dibakar, dimasak jadi sapi. Gitu. Dan sampai sekarang ada bekas asarnya di Jordania. Jadi waktu Abah ke sana melihat itu ada di tembok itu bentuknya sapi Samiri. Nah, sebelahnya gua Kafi, Ashabul Kafi. Nah, jadi di situ ada sapi, ada ini. Aduh, dulu waktu dilempar sama Allah nempel yang namanya sapi itu, tapi nggak ada sapinya, cuman bloknya saja. Coba ada sapinya, pasti rebutan emasnya itu, ya kan? Jadi cuman bentuk sapinya. Nah, itu mudah-mudahan kita semuanya ingat tadi 4 wasiat saya, yaitu nasihat 4 tadi. Jangan lupa umur kita habiskan apa, kemudian badan kita rusakkan untuk apa, kemudian ilmu kita habiskan untuk apa, kemudian rezeki apa yang dikasih Allah dihabiskan untuk apa. Ingat semuanya dari Allah, serahkan kepada Allah dengan tidak memberatkan, kecuali dengan fasilitas dan kapasitas kemampuan masing-masing. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.